Di sebuah desa kecil bernama Tegalwangi, ada sebuah warung tua yang terkenal murah dan selalu ramai pembeli. Letaknya di ujung jalan, tepat di tikungan dekat pohon beringin besar yang konon katanya sudah berumur ratusan tahun. Warung itu milik seorang wanita paruh baya bernama Bukarmi. Meski usianya sudah hampir 60 tahun, wajahnya terlihat segar, kulitnya halus, dan gerak-geriknya gesit. Banyak warga bertanya-tanya, bagaimana Bukarmi bisa selalu tampak muda, seolah waktu tak pernah menyentuhnya. Namun yang paling aneh bukanlah itu. Yang membuat warga heran adalah warung kecil dan reot itu selalu penuh pembeli, siang maupun malam, bahkan di hari hujan sekalipun. Padahal, di dekat situ ada beberapa warung lain yang lebih bersih dan modern. Tapi jarang sekali ada yang mampir. Harga makanan di warung Bukarmi juga tidak masuk akal. Terlalu murah untuk ukuran desa, tapi porsinya melimpah. Bahkan, ayam gorengnya terkenal empuk dan gurih, seperti memakai bumbu rahasia yang tak pernah gagal membuat orang ketagihan. Rudi, seorang pemuda desa, mulai curiga. Ia pernah memperhatikan bahwa setiap kali malam semakin larut, pembeli warung itu bukannya berkurang, tapi malah bertambah. Dan anehnya, beberapa dari mereka terlihat, tidak seperti orang biasa. Ada yang tubuhnya tinggi sekali. Ada yang matanya merah menyala ketika tersorot lampu. Dan ada pula yang kulitnya pucat seperti mayat. Namun, orang-orang di sekitar seolah tak menyadari. Mereka tetap makan dengan lahap, tertawa, dan membayar seperti biasa. Suatu malam, Rudi memutuskan untuk mengintai. Ia berdiri di balik semak dekat beringin, tepat menghadap warung Bukarmi. Lampu redup dari bohlam tua menggantung di pintu menyoroti wajah Bukarmi yang sedang melayani pembeli. Tapi kali ini, Rudi melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Saat Bukarmi menyajikan semangkuk soto kepada seorang lelaki tinggi, tangan Bukarmi berubah menjadi hitam legam dengan kuku panjang tajam seperti cakar. Lelaki itu menyeringai, dan sekelebat matanya memancarkan cahaya kuning. Jantung Rudi berdegup kencang. Ia tahu ada sesuatu yang sangat salah dengan warung tua itu. Namun sebelum ia bisa mundur, angin dingin berhembus kencang dan daun beringin bergesekan seperti bisikan. Tiba-tiba, dari arah belakangnya, terdengar suara berat dan parau. "Kamu sudah lihat terlalu banyak." Rudi berbalik, dan yang dilihatnya membuatnya hampir pingsan. Rudi terpaku. Dari balik gelap, sosok tinggi besar muncul perlahan. Tubuhnya bungkuk, kulitnya kelabu pucat, dan matanya bercahaya kuning seperti bara api. Nafasnya berat, terdengar seperti desisan ular. Rudi ingin lari, tapi kakinya seolah membeku. Sosok itu mendekat, langkahnya berat namun pasti. Bau busuk menusuk hidung, seperti daging busuk yang lama terkubur. "Apa yang kau lihat tidak boleh keluar dari sini." Suara makhluk itu menggetarkan dada Rudi. Tiba-tiba, plak! Sebuah suara keras terdengar dari arah warung. Bukarni berdiri di pintu. Tatapannya tajam menusuk. Anehnya, dalam cahaya lampu redup, wajahnya kembali normal. Tidak ada tanda-tanda kuku panjang atau tangan hitam seperti yang dilihat Rudi barusan. "Sudah, kembalilah ke tempatmu," seru Bukarmi dengan suara berat yang tidak seperti suara manusia pada umumnya. Sosok bermata kuning itu berhenti. Ia menunduk, lalu berjalan mundur, dan menghirang di balik pohon beringin, seolah ditelan kegelapan. Bukarmi menatap Rudi dengan senyum tipis. "Rudi, pulanglah. Malam ini kamu belum siap untuk tahu segaranya." Tanpa sadar, Rudi melangkah mundur, lalu berlari secepat mungkin meninggalkan tempat itu. Namun rasa penasaran dan ketakutannya bercampur menjadi satu. Ia tahu
Ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, Rudi bertemu dengan Pak Mardi, seorang kakek tua yang tinggal tidak jauh dari Beringin itu. Ketika Rudi menceritakan apa yang ia lihat, wajah Pak Mardi langsung pucat. "Nak, kamu sudah menginjak tanah yang seharusnya tidak kau dekati. Warung itu sudah ada sejak sebelum desa ini berdiri. Bukarmi, dia bukan cuma penjual makanan biasa. Dia penjaga perjanjian." Rudi mengerutkan dahi. "Perjanjian? Maksudnya apa, Pak?" Pak Mardi menatap Rudi dalam-dalam lalu berbisik. "Itu warung dibangun dari darah dan nyawa. Dan setiap malam ada tamu dari dunia lain yang datang menagih." Seketika bulu kuduk Rudi meremang. Ia mulai sadar bahwa yang ia lihat semalam hanyalah permukaan dari rahasia yang jauh lebih kelam. Rudi tidak bisa tidur sejak mendengar cerita Pak Mardi. Kata-kata warung itu dibangun dari darah dan nyawa terus terngiang di kepalanya. Rasa takutnya kalah oleh rasa penasaran. Ia harus melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi di balik warung tua itu. Malam berikutnya, tepat pukul 11, Rudi kembali ke tikungan Beringin. Kali ini, ia membawa senter kecil, tapi ia sembunyikan cahaya di balik jaket agar tidak ketahuan. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, namun setiap hembusannya membawa aroma anyir yang menusuk. Warung Bukarmi tampak seperti biasa. Lampu redup, pembeli duduk di bangku panjang. Tapi ada yang berbeda. Pintu belakang warung terbuka, dan samar-samar terlihat cahaya lilin dari dalam. Rudi merayap mendekat dari sisi kiri, menyusuri pagar bambu yang sudah lapuk. Ia berjongkok, lalu mengintip melalui celah papan. Matanya membelalak. Di dalam, Bukarmi duduk di lantai, mengenakan kain hitam, rambutnya terurai menutupi sebagian wajah. Di depannya, ada mangkuk besar berisi cairan merah pekat, darah. Di sekelilingnya lilin-lilin menyala, dan di sudut ruangan ada sesajen, kepala ayam hitam, bunga melati, dan segenggam uang logam kuno. Bukarmi mulai berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti Rudi. Suaranya lirih tapi bergemah, seperti ada yang membalas dari balik kegelapan. Lalu, lantai tanah di depan Bukarmi bergetar. Dari sana, perlahan muncul tangan-tangan kurus dengan kuku panjang, meraih mangkuk darah itu. Rudi menahan nafas, jantungnya hampir meledak. Tiba-tiba, salah satu tangan itu berhenti dan menunjuk lurus ke arah Rudi. Mata Bukarmi terbelalak, lalu menoleh ke arah celah tempat Rudi mengintip. Senyum tipis terbentuk di bibirnya. "Ah, rupanya kamu datang lagi, Rudi." Seketika, semua lilin padam meninggalkan kegelapan total. Dan di telinga Rudi terdengar bisikan pelan. "Sekarang, giliranmu." Begitu bisikan itu masuk ke telinga Rudi, tubuhnya langsung kaku, nafasnya tertahan. Lalu, bruk! Sesuatu menimpa pagar bambu di depannya, membuat celah intipan itu terbuka lebar. Dari balik warung yang kini gelap total, muncul sepasang mata merah membara, melayang di kegelapan. Disusul suara kaki menyeret di tanah, perlahan tapi pasti mendekat. Rudi langsung bangkit dan lari sekuat tenaga, menembus semak dan ilalang. Tapi langkah itu terus mengikutinya. Setiap kali ia menoleh, ia melihat bayangan tinggi, kurus dengan tangan panjang seperti ranting kering, kuku runcing menjulur ke tanah. Bau busuk makin menyengat, membuat perut Rudi mual. Ia hampir mencapai jalan utama ketika tiba-tiba angin dingin berputar kencang, seperti pusaran yang menutup jalannya. Dari pusaran itu, muncul sosok Bukarmi, tapi wajahnya kini berubah. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya hitam, dan matanya kosong tanpa bola mata. "Kamu sudah dipilih, Rudi. Ini kehormatan. Tidak semua orang mendapatkannya." Aku tidak mau."
"Lepaskan aku!" teriak Rudi. Bu Karmi tersenyum. "Sayang sekali, sekarang bukan kamu yang memutuskan. Dia sudah melihatmu." Lalu dari balik kegelapan, terdengar suara berat dan bergema, seakan datang dari dalam tanah. "Aku kalah ganjur." Tanah di sekitar Rudi mulai bergetar. Dari celah tanah yang retak, muncul tangan-tangan kurus yang sama seperti di warung tadi. Mereka meraih kakinya, menariknya ke bawah. Rudi berusaha menendang dan memukul, tapi pegangan itu dingin dan kuat. Ia nyaris terseret ketika brak, sebuah cahaya terang menembus kegelapan. Sosok Pak Mardi muncul dengan membawa obor besar. "Lepaskan dia, Kalaganjur, kau belum berhak atasnya." Pegangan tangan-tangan itu melemah, dan Rudi berhasil melepaskan diri. Tapi sebelum mereka lari, suara Kalaganjur kembali bergema. "Tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dia milikku." Rudi masih terengah-engah saat Pak Mardi menariknya menjauh dari tikungan beringin. Mereka berhenti di halaman rumah Pak Mardi yang remang-remang, diterangi lampu teplok. Rudi nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Tangannya gemetar, matanya masih mencari-cari bayangan Bu Karmi atau makhluk bermata merah itu. "Pak, apa itu tadi? Siapa? Atau apa?" "Kalaganfir." Suara Rudi bergetar. Pak Mardi menatapnya lama. Keriput di wajahnya terlihat makin dalam. Ia duduk, lalu menyalakan sebatang rokok kretek, menghembuskan asap pelan sebelum menjawab. "Kalaganjur adalah makhluk penagih jiwa. Ia datang dari alam seberang, tempat yang tak seharusnya dilihat manusia. Bu Karmi, dia sudah berjanji dengan makhluk itu puluhan tahun lalu." Rudi mengurutkan dahi. "Janji? Untuk apa?" "Kekayaan, umur panjang, warungnya tak pernah sepi. Tapi setiap 3 bulan sekali, dia harus menyerahkan tumbal. Bukan sembarang tumbal. Yang dipilih adalah orang yang melihat ritualnya, atau orang yang menolak ajakan makannya." Rudi terdiam. Ingatannya kembali pada malam pertama ia mengintai, dan bisikan Bu Karmi tadi malam. "Kamu sudah dipilih." "Pak, berarti saya..." "Iya, Rud. Kau sekarang masuk dalam daftar Kalaganjur." Udara terasa berat. Rudi merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Pak Mardi melanjutkan, "Makhluk itu tak bisa masuk rumah orang sembarangan. Tapi ia akan mencari cara. Lewat mimpi, lewat orang-orangnya, bahkan lewat makanan yang sudah ia beri tanda." Rudi memandang ke arah rumah Pak Mardi. "Kalau begitu, apa saya aman di sini?" Pak Mardi menghela napas panjang. "Aman, hanya sampai malam purnama berikutnya. Setelah itu, dia akan menjemput sendiri." Suara jangkrik malam terasa makin nyaring, seperti mengisi keheningan di antara mereka. Tiba-tiba, dari luar pagar bambu, terdengar suara langkah pelan. Pak Mardi berdiri cepat, menggenggam obor. Di balik gelap, sosok Bu Karmi muncul. Ia tersenyum lebar, matanya berkilat seperti kaca basah. "Selamat malam, Rudi. Aku datang membawa jamuan untukmu." Bu Karmi berdiri di depan pagar bambu rumah Pak Mardi, membawa sebuah bakul anyaman yang ditutup kain putih. Aroma masakan menyeruak, gurih, harum, tapi ada sesuatu di baunya. Sedikit amis, seperti darah yang baru saja mengering. "Bu, pergi dari sini," bentak Pak Mardi sambil mengangkat obor. "Kau tak berhak lagi berada di sini." Bu Karmi tertawa kecil, suaranya dalam, hampir seperti bukan suara manusia. "Aku cuma membawakan makanan untuk tamuku. Tidak sopan menolak, kan?" Rudi menelan ludah. Ia tahu apa yang dimaksud Pak Mardi tentang makanan bertanda pesugihan. Sekali ia makan, ia tak akan bisa lepas dari Kalaganjur. Tapi aroma itu, anehnya membuat perutnya bergejolak. Ada dorongan aneh di kepalanya yang berbisik, "Cicipi saja sedikit."
Pak Mardi melangkah maju, berdiri di depan Rudi. "Pergi, Karmi, sebelum aku panggilkan mereka yang bisa memutus perjanjianmu." Mata Bu Karmi menyipit. Ia menunduk, lalu perlahan membuka kain penutup bakul itu. Di dalamnya, ada sepiring besar nasi putih, sayur lodeh berkuah kental, dan ayam goreng yang kulitnya keemasan sempurna. Tapi, di antara potongan ayam, terlihat sehelai rambut hitam panjang yang basah. Dan ketika Rudi menatap lebih lama, ia melihat daging ayam itu bergerak, seolah ada sesuatu di dalamnya yang hidup. "Rudi, hanya satu suap. Kau akan merasakan nikmat yang tak pernah kau bayangkan. Dan kau tak perlu lagi takut pada apapun," bisik Bu Karmi. Nafas Rudi mulai berat, kepalanya pusing, matanya berkunang-kunang, suara di kepalanya makin keras. "Makan, makan." Pak Mardi segera menaburkan segenggam garam kasar ke arah makanan itu. Seketika, asap hitam tipis mengepul dari bakul dan aroma busuk menyengat memenuhi udara. Bu Karmi mendesis, mundur beberapa langkah. "Kalian pikir, garam bisa menyelamatkannya?" "Tidak, Pak Mardi. Aku sudah menandai jiwanya. Purnama tinggal 2 hari, dia akan datang sendiri meski kalian mengurungnya." Setelah berkata begitu, Bu Karmi berbalik dan berjalan pergi. Tubuhnya perlahan memudan seperti kabut, sampai akhirnya hilang. Rudi jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Pak Mardi menatapnya serius. "Kita tak punya banyak waktu, Rud. Kalau mau selamat, kita harus memutus ikatan itu sebelum purnama. Tapi itu berarti kau harus siap masuk ke wilayah Kalaganjur sendiri." Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Angin berhembus kencang, membawa aroma tanah basah bercampur anyir. Pak Mardi mempersiapkan segala sesuatu di halaman belakang rumahnya. Segenggam garam kasar, sebotol minyak kelapa yang telah didoakan, dan sebilah keris kecil yang berkilau samar. "Rudi, kalau kita mau memutus ikatanmu dengan Kalaganjur, kita harus masuk ke wilayahnya dan mengambil kembali tanda yang sudah ia pasang padamu," jelas Pak Mardi. "Tanda? Maksudnya?" "Mata goibnya sudah menempel di tubuhmu. Itu yang membuat dia bisa menemukanmu dimanapun." Rudi menelan ludah. Pak Mardi kemudian menuntunnya menuju tikungan beringin. Pohon itu terlihat lebih besar dari biasanya. Cabangnya seperti tangan raksasa yang siap meraih siapa saja yang mendekat. Di bawahnya, tanah terlihat retak, dan dari celah itu keluar asap tipis kehijauan. "Ini gerbangnya," kata Pak Mardi pelan. "Begitu kita masuk, kita tidak boleh berbicara dengan siapapun kecuali aku. Kalau ada yang memanggil namamu, jangan jawab." Pak Mardi meneburkan garam di sekeliling mereka, lalu menuangkan minyak kelapa di keris dan menusukkannya pelan ke tanah retak itu. Sekonyong-konyong, tanah bergetar, suara seperti ribuan serangga berdengung memenuhi udara. Cahaya kehijauan semakin terang, membentuk pusaran yang memutar cepat. "Pegang tangan Kurut, sekarang." Begitu Rudi menggenggam tangan Pak Mardi, pusaran itu menelan mereka. Dunia di sekitarnya berubah. Langit berwarna merah pekat, tanah hitam berdebu, dan di kejauhan terdengar suara gong besar dipukul perlahan. Gong, gong, gong. Di depan mereka berdiri gerbang hitam tinggi dengan ukiran wajah-wajah manusia yang menjerit. Di atasnya terukir satu kata dalam huruf yang berdenyut seperti urat hidup. "Kalaganjur." Tiba-tiba dari balik gerbang terdengar suara lirih memanggil. "Rudi, sini, ikut aku." Rudi menoleh dan hampir menjerit. Sosok itu adalah ibunya, berdiri dengan senyum lembut seolah memanggil pulang. Tapi tangannya panjang dan kurus dengan kuku yang meruncing. Pak Mardi mencengkram bahunya. "Jangan lihat, itu bukan ibumu."
Namun sosok itu mulai berjalan mendekat, wajahnya perlahan berubah menjadi hitam kelam, dan matanya menyala kuning. Pak Mardi menarik Rudi menjauh dari sosok yang menyerupai ibunya. Mereka melangkah cepat menuju gerbang hitam itu. Begitu lewat, udara berubah, dingin, tapi menekan, seperti ada ribuan mata yang mengawasi dari kegelapan. Di depan mereka terbentang pemandangan yang membuat Rudi nyaris muntah. Pasar jiwa. Ratusan makhluk berjalan hilir mudik. Ada yang berkulit licin seperti ikan, ada yang tubuhnya separuh manusia, separuh hewan, ada pula yang tak memiliki wajah, hanya mulut besar di tengah kepala. Di setiap lapak, bukan barang dagangan yang dijual, melainkan manusia, terikat, duduk membisu, dengan mata kosong. Beberapa terlihat seperti orang yang masih hidup, tapi ada yang tubuhnya transparan seperti terbuat dari asap. Di atas setiap tawanan itu, tergantung papan kayu bertuliskan angka dan simbol asing. Mereka, ini tumbal-tumbal pesugihan Rud. Jiwa mereka ditukar dengan kekayaan, kekuasaan, atau umur panjang. Bisik Pak Mardi. Kalau kau sampai jadi salah satunya, kau tak akan pernah kembali. Rudi menelan ludah, langkahnya gemetar. Tiba-tiba salah satu makhluk penjaga lapak menatapnya tajam, lalu mendekat. Matanya hitam legam, tapi di tengahnya ada titik merah menyala. Orang baru. Suaranya seperti besi beradu. Kalaganjur sudah menunggumu di aula tengah. Pak Mardi mendorong Rudi pelan. Kita harus cepat. Semakin lama di sini, semakin kuat pengaruhnya. Mereka terus berjalan melewati deretan penjual yang sebagian mencoba menawarkan sesuatu pada Rudi. Cincin emas yang berdenyut seperti jantung, kain hitam yang bergerak sendiri, bahkan sebuah kendi kecil yang dari dalamnya terdengar suara orang menangis. Akhirnya, mereka sampai di sebuah bangunan raksasa berbentuk piramida terbalik berdiri di tengah pasar. Pintu masuknya dijaga dua makhluk setinggi 3 meter bersenjatakan tombak yang ujungnya menyala biru. Begitu mereka masuk, udara menjadi lebih dingin dan lantai dari batu hitam itu bergetar lembut seperti detak nadi. Di ujung ruangan, duduk Kalaganjur. Tubuhnya besar, berlapis kulit seperti besi tua, dan wajahnya terdiri dari 3 muka yang saling tumpang tindih. Semuanya tersenyum, tapi dengan gigi tajam yang tak pernah berhenti bergerak. Rudi, akhirnya kita bertemu. Kau sudah menjadi milikku sejak malam kau mengintip. Sekarang tinggal kau yang memutuskan bagaimana kau ingin hidup di sisiku. Kalaganjur duduk di singgasananya yang terbuat dari tumpukan tengkorak manusia. Mata-mata di wajahnya berputar tak berhenti, seolah melihat Rudi dari setiap sudut sekaligus. Suara gong besar kembali terdengar, kali ini pelan dan berat. Gong, gong, gong. Rudi. Suara Kalaganjur dalam dan bergetar. Kau telah melihat rahasiaku. Menurut perjanjian, jiwamu adalah bayarannya. Tapi, aku bukan makhluk tanpa belas kasihan. Ia menggerakkan jarinya yang panjang seperti cabang pohon mati. Di hadapan Rudi, udara berputar membentuk gambaran. Dirinya duduk di rumah mewah, dikelilingi mobil mahal, dan tumpukan uang yang tak pernah habis. Di sebelahnya keluarganya tersenyum, hidup berkecukupan. Rudi nyaris terhanyut, ada rasa hangat aneh yang menyusup di dadanya. Kau bisa mendapatkannya, bisik Kalaganjur, hanya dengan satu syarat. Kau harus mengambil satu jiwa sebagai gantinya. Jiwa yang kau kenal. Rudi mundur selangkah. Tidak, aku tidak mau mengorbankan orang lain. Kalaganjur senyum lebar, giginya mengkilap seperti logam basah. Kalau begitu,
Kau sendiri yang akan datang kepadaku saat purnama tiba. Dan di sini tak ada yang mati, hanya terikat selamanya." Pak Mardi maju, kerisnya terangkat. "Kala Ganjur, aku tahu cara memutus perjanjian ini. Kau tak akan menyentuh anak ini." Ketiga wajah Kala Ganjur tertawa serentak. Suara itu menggema di dinding piramida terbalik. "Beraninya kau, Mardi, bekas penumbal yang gagal? Kau pikir aku lupa?" Rudi menoleh kaget pada Pak Mardi. "Bekas penumbal? Pak, maksudnya apa?" Pak Mardi tidak menjawab. Wajahnya tegang, matanya hanya fokus pada Kala Ganjur. Tapi jelas, Rudi mulai menyadari ada rahasia besar yang selama ini disembunyikan oleh orang yang ia percayai. Kala Ganjur berdiri, tubuhnya membesar, bayangannya menelan seluruh ruangan. "Baiklah Rudi, kalau kau menolak tawaranku, maka kita selesaikan ini saat purnama, di hadapan seluruh pasar jiwa." Tanah di bawah kaki mereka bergetar keras, dan pintu gerbang piramida terbuka lebar, seakan mendorong mereka keluar. Sebelum mereka tersedot kembali ke dunia manusia, Kala Ganjur berbisik, "Ingat, kau hanya punya satu malam lagi." Malam itu, bulan purnama menggantung besar dan merah di langit. Udara terasa berat, setiap tarikan napas seperti menghirup kabut dingin yang berbau besi. Rudi dan Pak Mardi berdiri di bawah pohon beringin. Lingkaran garam sudah mengelilingi mereka. Di tengah lingkaran itu, keris pusaka yang sudah dibalut kain kuning berkilau terkena cahaya bulan. "Ingat, Rud," kata Pak Mardi tegas. "Kalau Kala Ganjur muncul, kau jangan menatap matanya. Dan apapun yang terjadi, jangan keluar dari lingkaran ini." Suara gong besar terdengar dari arah hutan. Makin lama makin dekat. Gong, gong, gong. Kabut hijau merayap di tanah, menyelimuti akar-akar beringin. Lalu, Bu Karmi muncul dari kabut itu. Wajahnya kembali muda dan cantik, tapi matanya kosong. "Sudah waktunya," ucapnya datar. "Seraskan anak itu." Pak Mardi berdiri di depan Rudi, mengangkat kerisnya. "Tidak malam ini, Karmi. Perjanjianmu akan berakhir di sini." Tanah di bawah mereka retak, dan dari celahnya muncul tangan-tangan kurus, disusul tubuh Kala Ganjur yang raksasa. Ketiga wajahnya tersenyum lebar, gigi-giginya bergerak tanpa henti. "Mardi, ini kesempatan terakhirmu. Berikan anak itu, dan aku biarkan kau hidup." Rudi bisa merasakan tatapan Kala Ganjur menembus pikirannya. Suara berbisik muncul di kepalanya, menawarkan kekayaan, kesehatan, dan umur panjang. Tapi sebelum ia terhanyut, Pak Mardi menikamkan keris ke tanah dengan keras. Cahaya putih menyembur keluar, menerangi seluruh area. Tangan-tangan kurus itu terbakar, dan Kala Ganjur meraung kesakitan. Bu Karmi menjerit, tubuhnya mulai retak seperti tembikar. Dari dalamnya keluar asap hitam pekat. "Tidak, kalian tak bisa memutus ikatan ini," teriak Bu Karmi sebelum tubuhnya pecah menjadi debu dan terseret angin. Kala Ganjur mencoba meraih Rudi, tapi setiap kali tangannya menyentuh lingkaran garam, kulitnya meleleh seperti lilin. "Rudi, ini belum berakhir. Aku akan kembali." Dengan raungan terakhir tubuhnya tersedot kembali ke celah tanah, yang lalu menutup rapat. Suara gong menghilang dan kabut hijau lenyap. Rudi terjatuh, lemas. "Pak, terima kasih. Kalau bukan karena Bapak." Pak Mardi menatapnya tajam. "Jangan berterima kasih dulu. Aku, dulu orang yang hampir menyerahkan jiwaku pada Kala Ganjur. Dan aku tahu, sekali dia menandaimu, dia akan menunggu, mungkin bertahun-tahun, tapi dia tak pernah lupa." Rudi menelan ludah. Ia menatap langit. Bulan purnama mulai memudar. Tapi di tepinya ia melihat sekilas mata kuning menatap balik. "Kalian percaya pesugihan bisa berakhir? Atau sebenarnya
hanya ditunda sampai waktunya tiba. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena di cerita berikutnya, kita akan membongkar ritual pesugihan lain yang lebih mengerikan.